Kembali lagi di anime Senja, spoiler tentang Battlecraft The Heavens episode 112, yang mana pada episode sebelumnya, mendengar percakapan Xiao Yan dan Tian Huo, ternyata Bing He malah memberi penawaran kepada Tian Huo untuk membantu lembah sungai esnya dengan imbalan tubuh baru yang memiliki kemampuan khusus. Serentak hal ini membuat Tian Huo kaget dong, dia menghampiri Bing He dan menanyakan apa yang barusan kamu bicarakan. Senyuman manis penuh harapan terlukis di wajah Bing He. Dia berprasangka bahwa Tian Huo berminat dengan tawaran yang telah ia ajukan. Tian Huo yang perlahan menghampiri Bing He, melihat senyuman di wajahnya yang seakan meremehkannya, segera kekuatan hisap di tangan menarik Bing He, dan energi kuat segera melonjak ke tangannya dan mematahkan leher Bing He. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti ini kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berbicara dengan samar. Xiao Yan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tian Huo Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Yao. Pertarungan di sisi lain seharusnya juga segera berakhir." Belum lama kata-kata Xiao Yan diucapkan, terlihat boneka iblis bumi keluar dari aliran gunung dan muncul di depan Xiao Yan sambil memegang Bing Yuan di tangannya dengan kondisi yang berlumuran darah di wajahnya. Dia melihat bahwa dua rekannya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kita sebut aja sudah tak bernafas. Ekspresi keji muncul di matanya sambil menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan bonekanya, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Seperti biasanya, mendengar perintah Babang Xiao Yan, boneka iblis bumi menyerbu ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, dalam sekejap perintah itu telah dia selesaikan. Boneka iblis bumi, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Segera Xiao Yan mengembalikan avatar ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiao Yan dengan kejam dan berkata, "Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Kamu pasti akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada tempat untukmu bersembunyi di wilayah Pil." Bukannya takut mendengar ini, Xiao Yan malah menunjukkan ekspresi kejam dan segera api hijau giok melonjak di tangannya sambil memegang bahu Bing Fu. "Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kamu sebutkan sebelumnya." Di bawah tekanan Xiao Yan, dengan segera Bing Fu menjawab pertanyaan tersebut. "Ice Zone Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Jika memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan pembuluh darah di tubuh seseorang tersebut. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tidak ada metode untuk menyembuhkannya, kecuali kamu meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tian Huo Zunze. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang. "Ini adalah jiwa mereka, simpanlah." Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menyembuhkan Ice Zone Force." Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah.
Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar dan memandang dengan kaget di tanah yang penuh dengan mayat. Penatua Bing Xian, orang-orang kita semua telah dihabis, termasuk tetua Bing Fu dan dua sesepuh lainnya. Ucap salah satu murid lembah sungai es. Kumpulkan semuanya, saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dan lainnya telah sampai pada sebuah gua di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh. Xin Lan yang berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil, istirahat dulu. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di sampingnya dan berkata, sudah kurang dari setahun, tetapi kamu telah berhasil menerobos ke ranah Douzong. Dalam hal ini, apakah kamu telah menyelesaikan Demon Poison Spot di tubuhmu? Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang racun iblis itu. Anda harus tetap menjaga kekebalan tubuh Anda. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh istirahat. Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Segera dia meraih tangannya, dan kekuatan spiritual Xiao Yan segera ditransmisikan ke dalam tubuh dokter peri kecil untuk memeriksa keadaannya. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya, yang mana kondisi tubuh dokter peri kecil yang mengalami banyak luka serius. Selain itu dia tidak bisa mendeteksi di mana Ice Zone Force berada. Namun dia dapat merasakan suhu dingin yang terus membekukan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Xin Lan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zun Es dari lembah sungai es? Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan bertanya. Xin Lan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya dan menjawab kekuatan Zun Es ini adalah doki unik yang hanya seorang ahli Douzong yang dapat melatih dan membentuknya. Namun diriku juga tidak tahu cara untuk menyembuhkannya. Ekspresi Xiao Yan terlihat semakin suram saat mendengar jawaban Xin Lan. Dia menatap dokter peri kecil dan bergumam, Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa disingkirkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil, untuk mempelajari teknik tersebut. Saat dia membuka matanya, dia sempat tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa waktu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu berisikan air muncul di gua gunung. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam bak air, di bawah tekanan suhu api surgawi miliknya. Segera bahan obat tersebut melebur dan menjadi cairan merah yang membuat air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Xin Lan, bantu dokter peri kecil dan masuk ke dalam bak air. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, kamu harus bisa menahannya. Selanjutnya, Xiao Yan menjentikkan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar, dan seperti ular air berwarna hijau giok saat memasuki bak kayu. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk memasuki tubuh Anda dengan cara yang bahkan lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan Ice Zone Force agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat Little Fairy Doctor mengerutkan kening. Dia mengangguk dan membentuk segel tangannya di bawah air dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalam baskom kayu. Setelah itu, air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil, wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah. Ini sangat efektif. Xin Lan di samping berseru dengan gembira setelah melihat pemandangan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh dokter peri kecil. Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zun Es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap disingkirkan. Xin Lan, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda.
Ya, Kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Ternyata, semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh. Jadi, Babang Xiaoyan ingin segera memperbaiki tubuh untuk Tianhuo Zunze, agar ada kekuatan lebih yang bisa membantunya, setelah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Oke, lanjut ke ceritanya. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Kakak Xiaoyan, jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Apakah dokter peri kecil berhasil disembuhkan, dan apakah Xinlan berhasil mengumpulkan bahan obat untuk penyempurnaan tubuh Tianhuo Zunze? Kita nantikan cerita selanjutnya.